شيء ما له من يكون فيه علم لم يكن رجلا أنه زين الفتى والفقه قيلته فمن عاد منهما فاحدده في المقاليد والكل حسن الفتى والرقود ومن خلا منهما فاحدده في الحور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi. Wa an-uwali adalah kebalikan 20 yang pertama. Ad-dadzul isrin al-uwali adalah kebalikan-kebalikan 20 yang pertama itu. Uwal jamak dari awal ya. Jamak dari ula menjadi uwal. Jadi bacaannya bukan awal tapi uwal. Artinya berhubung sifat yang wajib bagi Allah itu 20, maka yang mustahil 20 juga. Karena sifat-sifat mustahil bagi Allah itu adalah hal-hal yang merupakan kebalikan daripada yang wajib. Wahia adapun ad-dadzul isrin al-adamu adalah adam. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud.
maka kebalikannya wujud adalah mustahil, yaitu adam. Perlu diingat bahwa yang dimaksud wajib di sini bukan wajib syar'i, akan tetapi wajib akli. Wajib akli adalah sesuatu yang secara akal tak mungkin kalau dia tidak ada. Secara akal tak mungkin Allah Ta'ala tidak wujud. Tak masuk akal kalau Allah Ta'ala itu tidak wujud. Kebalikannya adalah adam, artinya mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak ada. Wal hudusu, dan hudus ini kebalikannya kidam. Hudus itu baru. Baru itu adanya adalah ada sesudah tidak ada, itu hudus. Waturul adami, dan timbulnya ketiadaan. Timbulnya ketiadaan ini kebalikannya bako. Ya. Kalau dalam kitab-kitab kita kebalikannya bako itu fana. Bako itu kekal, tak pernah tidak ada ya. Bako itu artinya tidak ada akhirnya, tidak pernah tidak ada. Kebalikannya bako adalah turuwul adami, terjadinya ketidakadaan. Mustahil bagi Allah turuwul adam. Wal mumasalatu lil hawadisi, ini kebalikannya mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala berbeda dengan yang lain, maka mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan yang lain. Sama dengan hawadis seperti apa? Bi an yakuna jirman, dengan ada siapa Allah adalah berupa jirim fisik. Mohon Allah Ta'ala bersifat fisik ya. Ayat artinya ta'khudhu dhatuhu al-aliyatu qadran milal farawi. Artinya mengambil Zatuhul aliyatu, apa zat Allah yang maha tinggi, mengambil qadran milal farawi, akan kadar dari ruang kosong. Kalau fisik itu kan pasti memerlukan ruang kosong ya. Artinya mustahil bagi Allah, mustahil kalau zat Allah yang maha tinggi itu memerlukan ruang kosong, mengambil tempat. Aw yakuna, atau ada siapa Allah aradun, adalah bersifat arad, adalah berupa arad, yakumu bil jirmi, yang ada, yang terdapat pada jirim, pada fisik. Di dalam ilmu akidah ada yang namanya jauhar, ada yang namanya arad ya. Alam semesta ini hanya terdiri dari dua itu jauhar dan arad. Jauhar itu artinya esensi atau substansi, hakikat sesuatu, itu namanya jauhar. Kalau arad adalah di luar itu. Kalau kita punya kopiah putih, kopiahnya itu namanya jauhar. Di luar itu namanya arad, putihnya itu namanya arad. Esensi manusia, zat manusia itu namanya jauhar. Di luar itu namanya arad. Gantengnya, putihnya, geraknya, diamnya, itu namanya arad. Jauhar itu bisa berdiri sendiri. Kalau jauhar itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada jauhar. Tak mungkin ada hitam tanpa ada benda ya. Tidak mungkin ada ketawa tidak ada orang ya. Itu namanya orang, namanya arad. Mustahil bagi Allah, Allah itu berupa arad yang melekat pada jirim.
Au yakuna atau ada siapa Allah fi jihatin lil jirmi berada di suatu arah, suatu jihad lil jirmi bagi jirim, bagi fisik. Alam semesta ini kan jirim ya kan. Mustahil bagi Allah berada di suatu arah dari alam ini. Artinya tidak benar kita mengatakan Allah ada di langit, Allah ada di atas aras, Allah ada di bumi. Tak benar itu karena kalau dikatakan Allah itu ada di sana, berarti Allah Ta'ala itu fisik. Padahal mustahil Allah Ta'ala bersifat fisik. Awlahu huwa jihatun atau ada ialah bagi Allah adapun jihad, arah. Mustahil Allah Ta'ala punya jihad. Kanannya Allah, kirinya Allah, bawahnya Allah, atasnya Allah. Itu berarti Allah punya jihad ya. Mustahil. Itu semuanya adalah mumasalah lil hawadis yang mustahil bagi Allah. Contohnya contohnya sama dengan hawadis. Allah berupa jirim, Allah berupa arad, Allah Ta'ala berada di suatu arah, Allah Ta'ala punya arah. Itu semuanya adalah hawadis yang mustahil bagi Allah. Aw yataqayyada bimakanin aw zamanin, atau terikat siapa Allah dengan tempat atau waktu. Allah Ta'ala itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan waktu. Allah tak terikat dengan suatu tempat, tak terikat dengan suatu zaman. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan zaman dan tempat ya. Sebelum alam semesta ini diciptakan, tidak ada makan, tidak ada zaman ya. Ketika alam semesta ini belum diciptakan, tidak ada zaman, tidak ada makan. Ketika alam semesta ini diciptakan, sehingga ada zaman dan ada makan, Allah Ta'ala tetap tidak memerlukan zaman dan makan. Artinya tidak terjadi perubahan bagi Allah antara sebelum menciptakan zaman dan makan dan sesudah menciptakan zaman dan makan. Au tattasifatuhu al-aliyatu bil hawadisi, atau bersifatan apa zatnya Allah yang maha tinggi itu bersifatan dengan hal-hal yang baru. Mustahil bagi Allah, bagi zat Allah bersifatan dengan hawadis. Karena Allah Ta'ala itu qadim, maka sifat-sifatnya adalah qadim. Au yattasifa bisyghari awil kibari, atau Allah Ta'ala bersifatan dengan kecil atau besar. Kalau makhluknya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tak besar, ada yang tak kecil. Itu kan sifatnya hawadis itu. Allah Ta'ala mustahil seperti itu. Allah Ta'ala lebih besar dari gunung, tak bisa. Allah Ta'ala lebih kecil dari langit, tak bisa. Karena kecil dan besar itu adalah sifatnya hawadis. Awiyat tasifa bil awradi fil af'ali awil ahkami, atau Allah Ta'ala bersifatan dengan kepentingan-kepentingan di dalam perbuatan-perbuatan atau di dalam hukum-hukum. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, apa kepentingannya? Tidak ada itu. Allah Ta'ala mewajibkan salat, mengharamkan zina, apa kepentingannya? Tidak ada. Tidak punya kepentingan. Jadi aurat kepentingan-kepentingan itu mustahil bagi Allah, baik menyangkut af'al maupun menyangkut ahkam.
Artinya boleh-boleh saja bagi Allah itu menghalalkan zina, boleh saja, karena Allah Ta'ala tak punya kepentingan. Dalam Al-Quran dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak diurus, tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia lakukan. Justru manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa kata demikian pula yastahilu alaihi ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala alla yakuna qaiman bi nafsihi, tidak ada siapa Allah itu berdiri sendiri. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah itu adalah qiyamuhu bi nafsihi, kan? Berdiri sendiri mustahil bagi Allah kalau tidak qiyamuhu bi nafsihi. Alla yakuna qaiman bi nafsihi. Contohnya sesuatu yang tak bisa berdiri sendiri seperti apa? Bi an yakuna sifatan, dengan ada siapa Allah itu berupa sifat, yakumu bi mahallin, yang terdapat Allah pada suatu tempat. Sifat itu kan memerlukan tempat, ya. Namanya tak berdiri sendiri. Seperti putihnya kopiah, hitamnya kopiah, itu namanya sifat yang yakumu bihat mahallin. Hitam melekat dengan kopiah, hitam melekat dengan papan tulis, ya. Putih melekat dengan sorban, ya. Tak mungkin ada putih tanpa sorban, ya. Aw yahtaju ila mukhassisin, atau butuh kepada mukhassis. Mukhassis yakni mujid, yang mengadakan. Tak butuh kepada yang mengadakan, justru Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. Wa kadza demikian pula yastahilu alaihi ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala alla yakuna, tidak ada Allah Ta'ala wahidan, itu satu. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah itu wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah itu satu. Satu zatnya, satu sifatnya, dan satu af'alnya. Maka mustahil kalau Allah itu tidak satu. Mustahil Allah Ta'ala tak satu. Artinya tak masuk akal kalau Allah tak satu. Tak satu itu contohnya seperti apa? Bi an yakuna murakkaban fi dzatihi, dengan ada siapa Allah Ta'ala itu tersusun di dalam zat-Nya. Misalnya zat Allah tersusun dari ini, dan ini, sebagaimana manusia. Manusia tersusun dari daging, tulang, ya, rambut, dan semacamnya. Itu namanya murakkab. Aw yakuna lahu mumathilun fi dzatihi, atau ada lahu iya bagi Allah mumathilun, adapun sesuatu yang menyamai fi dzatihi, di dalam zat Allah. Kemarin sudah diterangkan yang dimaksud dengan Allah Ta'ala satu di dalam zat-Nya. Satu di dalam zat-Nya memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak murakkab, tidak sama dengan selain Allah. Pengertian yang kedua artinya tidak ada zat yang lain yang sama dengan Allah. Tidak ada Allah dua. Allah Ta'ala satu di dalam sifatnya, memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu satu, kudratnya satu, iradahnya satu, ilmunya satu, dan seterusnya. Pengertian yang kedua, tidak ada zat lain yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah.
Aw yakuna atau ada ma'ahu ialah bersama Allah fil wujudi di dalam wujud mu'assirun adapun mu'assir sesuatu yang berpengaruh fi fi'lin minal ali di dalam suatu perbuatan dari beberapa perbuatan. Ini yang dimaksud wahidun fil af'al. Allah Ta'ala itu satu di dalam af'alnya. Artinya tidak ada makhluk yang memiliki perbuatan yang punya pengaruh seperti perbuatan Allah. Atau yang dimaksud la fa'ila illallah, tidak ada fa'il selain Allah. Wakada demikian pula yastahilu mustahil alaihi atas Allah Ta'ala ala ajiz. Ajiz ini kebalikannya kudrat. Kalau Allah Ta'ala wajib bersifat kudrat, maka Allah Ta'ala wajib bersifat ajiz. Kudrat itu artinya kuasa, ajiz artinya tak kuasa, tidak mampu. An mumkinim ma dari suatu, dari mungkin apapun, dari barang mungkin apapun, atau dari sesuatu barang mungkin. Mustahil bagi Allah Ta'ala kalau tak mampu melakukan sesuatu yang mungkin. Di atas diterangkan bahwa kudrat itu bertakluk dengan sesuatu yang mungkin. Artinya Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mewujudkan atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Kudrat tidak berkaitan dengan sifat yang wajib dan tidak dengan sesuatu yang wajib, dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Wajib sesuatu yang tak mungkin tidak ada, mustahil sesuatu yang tak mungkin ada. Kalau ditanya apa tak mungkin, tak kuasa Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu yang mustahil. Kalau Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu yang mustahil itu bukan mustahil lagi, akan tetapi berubah menjadi mungkin. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Dan mustahil bagi Allah ijadu syai'in, mewujudkan sesuatu, minal alami dari alam, ma'a karahatihi dengan tak sukanya Allah, liwujudihi terhadap wujudnya syai'in. Ai adami iradatihi artinya tidak berkehendaknya Allah lahu ma'a iradatihi ma'ai adami iradatihi lahu ta'ala. Ini terbalik mungkin. Ai adami iradatihi ta'ala lahu, ini artinya tidak berkehendaknya Allah Ta'ala lahu kepada syai'in. Ini terbalik. Ai adami iradatihi ta'ala lahu, artinya tak berkehendaknya Allah Ta'ala lahu kepada syai'in. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradat, kehendak. Ya. Allah Ta'ala itu memiliki sifat kehendak, iradat. Apa ada di antara alam semesta ini yang wujud tanpa kehendak Allah? Sesungguhnya itu terwujud padahal Allah tak suka terwujudnya barang itu muhal. Ya. Mustahil ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki Allah. Itu namanya iradah. Ya. Karena Allah Ta'ala wajib memiliki sifat iradah, maka mustahil ada sesuatu terjadi tanpa kehendaknya Allah. Au ma'adzuhuri awil ghaflati, atau bersama zuhul dan ghaflah. Ini biasa zuhul dan ghaflah diartikan lupa.
Tapi beda zuhul ini artinya hilang ingatan. Yang asalnya tahu menjadi tidak tahu. Zuhul namanya. Lupa juga. Kalau wafrah ini memang sejak awal tak tahu. Allah Ta'ala tidak sadar menciptakan hal itu. Itu mustahil. Berarti kan tanpa kehendak ya. Al-bit ta'lili atau dengan ta'lil. Ta'lil ini artinya sebab akibat. Mustahil terjadi sesuatu berdasarkan ilat dan ma'lul, sebab akibat. Ini pendapat kaum filosof ya. Kalau kaum filosof Yunani mengatakan bahwa Allah Ta'ala ini adalah ilat, alam semesta ini adalah ma'lul. Allah Ta'ala ini sebab, alam semesta ini adalah akibat. Muncul akibat kan bisa muncul tanpa kehendaknya sebab. Kalau alam semesta ini terwujud sebagai akibat adanya Allah, kan berarti bisa saja terwujud tanpa kehendaknya Allah. Ini namanya ta'lil, ilat dan ma'lul. Al-bitabi atau dengan tabiatnya sendiri. Misalnya mengatakan bahwa api itu memiliki tabiat membakar. Itu namanya bitabnya. Tanpa kehendak Allah. Memang tabiatnya api seperti itu. Itu bisa membakar, itu bukan kehendak Allah, tapi memang tabiatnya api. Itu juga mustahil, karena berarti tanpa kehendak Allah. Ini kebalikan daripada sifat iradah ya. Kebalikan daripada sifat kudrat, tidak mampunya Allah menciptakan sesuatu yang mungkin. Kebalikan daripada sifat kudrat, terjadinya sesuatu tanpa kehendak Allah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Demikian pula mustahil bagi Allah Ta'ala al-jahlu, apa bodoh. Bodoh ini artinya adamul ilmi bisyai, tanpa tak memiliki, tak tahu tentang sesuatu, itu jahal. Tak tahu ma fi maknahu, dan sesuatu yang searti dengan jahal. Tak tahu bimaklumim ma, dengan sesuatu yang maklum, dengan maklum apapun. Jahil ini kebalikannya ilmunya. Ilmu itu tahu. Tahunya Allah berkaitan dengan seluruh maklumah. Ilmu berkaitan dengan maklum. Kalau ada sesuatu yang maklum yang tak diketahui oleh Allah, itu mustahil, sebagai kebalikan daripada sifat ilmu. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna dengan jahil. Ada beberapa urut-urutan. Ada ilmu, ada dhannu, ada syakku, ada wahmu, ada jahil. Ketika kita tahu bahwa ketika kita yakin bahwa bapak kita itu datang, namanya ilmu. Ketika kita punya dugaan kuat bahwa bapak kita itu datang, namanya dhannu. Ketika kita ragu antara bapak datang dan bapak tak datang, namanya syakku. Ketika kita lebih condong kepada tidak datang bapak itu, namanya wahmu. Kalau sama sekali tak tahu, itu namanya jahlu. Sifatnya Allah itu adalah ilmu, bukan dhannu, bukan syakku, bukan wahmu, apalagi jahlu. Jadi mustahil bagi Allah apa jahil dengan suatu yang maklum. Bukan hanya jahil yang mustahil, akan tetapi yang semakna dengan jahil, yaitu dhannu, syakku, dan wahmu. Wal mautu, dan maut ini kebalikannya hayat. Wassamamu, dan tuli.
wal ama dan buta, wal bakamu dan bisu. Somam, ama dan bakam ini masdar ya. Somam sifat tuli, ama sifat buta, bakam itu sifat bisu. Orang yang punya somam namanya asomo. Orang yang punya ama namanya ama. Orang yang punya bakam namanya abekam. Jamaknya asomo itu sumun. Jamaknya ama itu umyun. Jamaknya abekam itu bukmun. Sumun, bukmun, umyun. Bukmun itu jamak. Mufradnya abekam. Masdarnya bakam, ya kan? Wa addadu sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadihi. Adapun kebalikannya sifat-sifat ma'nawiyah, wadihatun adalah jelas, min hadihi dari ini semua. Sifat ma'ani ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah. Sifat-sifat yang punya wujud. Sementara sifat salbiyah itu sifat yang hanya orientasinya menafikan. Jadi bukan wujudiyah. Sebagai konsekuensi atau implikasi dari sifat ma'ani lahirlah sifat ma'nawiyah. Dari sifat kudrat lahirlah kaunuhu qadiran. Dari sifat iradat lahirlah sifat kaunuhu muridan. Dari sifat kalam lahirlah kaunuhu mutakalliman. Dari sifat ilmu lahirlah kaunuhu aliman. Berhubung sifat ma'ani itu 7, maka sifat ma'nawiyah itu 7. Kebalikannya sifat ma'nawiyah itu sudah jelas dengan melihat kebalikannya sifat-sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, apa kebalikannya? Kaunuhu ajizan, ya kan? Kaunuhu muridan, kebalikannya kaunuhu mukrahan atau karihan. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Adapun sifat yang jaiz, jaiz itu artinya tak wajib dan tak mustahil ya. Wajib adalah sesuatu yang pasti adanya, mustahil adalah sesuatu yang pasti tidak adanya. Jaiz adalah sesuatu yang mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Adapun sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala maka adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yakni tarku kulli mumkinin, melakukan tiap-tiap sesuatu yang mungkin atau meninggalkan tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Termasuk alam semesta ini mungkin. Maka jaiz bagi Allah menciptakan alam semesta atau tidak menciptakan alam semesta. Tapi nyatanya Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan. Salat 5 waktu itu mungkin saja wajib, mungkin saja tak wajib bagi Allah. Akan tetapi nyatanya Allah Ta'ala mewajibkan. Zina dan mencuri itu bagi Allah Ta'ala adalah jaiz. Mungkin saja bagi Allah Ta'ala mengharamkan, mungkin saja bagi Allah Ta'ala tak mengharamkan. Tapi nyatanya Allah Ta'ala mengharamkan. Jadi tak wajib Allah Ta'ala mengharamkan zina ya. Tidak wajib bagi Allah mewajibkan puasa. Tapi nyatanya, kenyataannya mengharamkan dan mewajibkan. Amma burhanu wujudihi ta'ala. Adapun dalil argumentasi adanya Allah Ta'ala. Artinya masing-masing dari sifat-sifat yang 20 yang wajib itu masing-masing punya dalilnya.
Allah Ta'ala wajib punya sifat wujud. Apa dalilnya? Allah Ta'ala wajib bersifat qidam. Apa dalilnya? Allah Ta'ala wajib bersifat baqa. Apa dalilnya? Sudah barang tentu yang dimukakan di sini dalil akli, ya. Dalil akli yang kemudian dikuatkan dengan dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada adalah fahudusul alami, maka adalah baharunya alam. Yang menjadi dasar dalil bahwa Allah Ta'ala itu wajib ada ialah barunya alam. Bahwa alam ini adalah baru. Maksudnya alam ini adalah ada sesudah tidak ada. Dari mana tahu bahwa alam ini ada sesudah tidak ada? Li'annahu, karena sesungguhnya law lam yakun lahu muhditsun, law lam yakun, andai kata tidak ada, lahu ialah bagi Allah, lahu ialah bagi alam, muhditsun adapun muhdits. Karena andai kata alam ini tidak punya muhdits, ya, artinya tidak ada yang mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Li'annahu law lam yakun lahu muhditsun, karena sesungguhnya andai kata tidak ada lahu ialah bagi alam muhditsun adapun yang mengadakan, bal hadatsa bi nafsihi, melainkan ada apa alam dengan dirinya sendiri. Karena andai kata alam ini tidak ada yang mengadakan, akan tetapi ada sendiri, lazima, maka menjadi niscaya ayyakuna ada ahadul amro ini, apa salah satu di antara dua perkara, al-mutasawiyaini yang setara, musawiyan li sahibihi adalah setara dengan temannya ahad, rajihan adalah unggul alaihi atas ahad, bila sababin tanpa ada sebab. Adanya alam dan tidak adanya alam ini kan setara, ya. Pada dasarnya setara, sama dengan timbangan yang setara. Kemudian ada sesuatu yang barang yang ditimbang, ada timbangan. Kalau kemudian salah satunya lebih berat dengan yang lain tanpa ada yang memberatkan, itu yang namanya rojih bila sababin. Alam semesta ini pada dasarnya adanya dan tidak adanya itu sama. Kalau kemudian adanya itu lebih unggul daripada tidak adanya, maka mustahil kalau dia unggul dengan sendirinya. Wa huwa muhalun, itu adalah muhal. Itu kalau kita punya kesimpulan bahwa alam ini baru, kan? Pertama-tama kita harus punya keyakinan bahwa alam ini baru. Konsekuensinya kalau alam ini baru, pasti ada yang mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Sekarang apa dasarnya bahwa alam ini baru? Wa dalilu hudusil alami, adapun dalil baharunya alam, mulazamatuhu lil a'radil hadisati adalah menetapinya alam terhadap a'rad yang baru. A'rad ini jamak dari a'rad yang sudah dijelaskan tadi itu. A'rad ini adalah hal-hal yang di luar substansi, ya. Manusia substansinya di luar substansinya, seperti tangisnya, ketawanya, geraknya, diamnya, itu namanya a'rad, ya. Bahwa alam semesta ini tidak pernah terpisahkan daripada a'rad, ya kan? Alam semesta ini selalu mulazamah dengan a'rad. A'rad seperti apa? Min harkatin wa sukunin wa ghairihima, berupa gerak, diam, dan selain gerak dan diam.
Alam semesta ini kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak diam ya gerak. Gerak dan diam itu kan a'rad namanya. Wa mulazimul hadis hadisun, adapun sesuatu yang menetapi barang hadis adalah hadis. Sesuatu yang tak terpisahkan dari barang hadis adalah hadis. Wa dalilu hudusil a'rad, adapun dalil baharunya a'rad. Apa dasar bahwa a'rad ini hadis? Adalah musyahadatu tawayyuriha, adalah kenyataan tentang berubahnya a'rad. Ada kenyataan, kelihatan dengan nyata tentang berubahnya a'rad itu. Min adamin, dari tidak ada, ila wujudin, kepada ada, wa min wujudin, daripada dan dari ada, ila adamin, kepada tidak ada. Jadi yang pertama-tama kita berbicara tentang a'rad ya. A'rad ini selalu berubah. Dari ada kepada tidak ada, dari tidak ada kepada ada, bergerak, diam dan seterusnya. Itu namanya a'rad. A'rad itu adalah baru, lantaran sifatnya sifat baru itu selalu berubah-ubah. Alam semesta ini tidak terpisahkan dari a'rad. Sesuatu yang tak terpisahkan dari sesuatu yang hadis itu hadis. Kesimpulannya alam semesta ini hadis. Tiap-tiap sesuatu yang hadis pasti memerlukan muhdis. Ini agak ruwet. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, sains, ini sangat gampang bagi para ilmuwan untuk membuktikan tentang barunya alam semesta. Para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, fisika, kimia, matematika, biologi, astronomi, ilmu kedokteran, seluruhnya membuktikan bahwa alam semesta ini baru. Oleh karena itu betapa banyak ilmuwan barat yang percaya adanya Tuhan setelah mereka mendalami ilmu pengetahuan. Terutama astronomi. Para ahli astronomi melihat bahwa di atas kepala kita ini ada jutaan benda-benda langit yang mereka berjalan di porosnya masing-masing. Anehnya satu dengan yang lain tidak pernah bentrokan, tabrakan. Padahal tidak ada matanya, tidak ada. Tak mungkin benda-benda langit itu berjalan tanpa tabrakan kalau tidak ada yang mengendalikan. Katanya orang-orang ahli astronomi. Itu dari astronomi saja ya. Sementara mobil-mobil di jalan-jalan raya itu sudah ada supirnya sehingga ditabrakan itu. Ini. Oleh karena itu maka ilmu tauhid yang diajarkan di pesantren perlu dikuatkan dengan ilmu pengetahuan modern. Wa amma burhanu wujudil qidami wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana butuh ya kan saya yang dirasurakan.